Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tentunya di podcast Ngospek, ngobrol seputar edukasi kesehatan bersama ID Cabang Sopeng. Saya Dr. Andi Wirham alias Dr. Raso. Di sini tidak sendiri, tentunya telah ditemani oleh narasumber yang menurut saya sangat berkompeten untuk memberikan kita pencerahan terkait isu-isu dan fakta terkait kesehatan. Beliau adalah Dr. Mega SPPD Finasim. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Apa kabar Alhamdulillah. Dokter Aso? Alhamdulillah baik dokter. Dokter Mega adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Latamamala, Kabupaten Sopeng, yang juga menjadi dokter penanggung jawab di unit hemodialisa. Untuk episode kali ini, dalam rangka memperingati World Hypertension Day tahun 2023, dengan tema yang diangkat adalah Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, and Live Longer. Sekedar info, Hari Hipertensi Sedunia diperingati setiap tahunnya pada tanggal 17 Mei sejak tahun 2005. Hipertensi ini merupakan penyakit yang biasanya disebut dengan the silent killer karena seringkali tidak menyebabkan gejala dan tanpa disadari oleh penderitanya telah terjadi komplikasi atau kerusakan organ-organ vital. Hipertensi juga menjadi kontributor tunggal utama untuk penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke tentunya. Data dari WHO tahun 2015 menunjukkan sebanyak kurang lebih 1,13 miliar orang di dunia menderita hipertensi. Dengan kata lain, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Bahkan tidak sampai di situ. Kasus hipertensi tahun ke tahun semakin meningkat. Diperkirakan tahun 2050 nanti kurang lebih sebanyak 1,5 miliar orang akan menderita hipertensi. Dan diperkirakan juga tiap tahunnya ada sekitar 10,44 juta orang meninggal dunia akibat hipertensi dan komplikasinya. Di Indonesia sendiri, kasus hipertensi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Riskesdas tahun 2013, sebanyak 25,8% penduduk Indonesia menderita hipertensi. Dan tentunya terjadi peningkatan signifikan. Data Riskesdas tahun 2018 mencatat 34,1% penduduk Indonesia menderita hipertensi. Dengan kata lain, 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia menderita hipertensi. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan bincang-bincang sehat bersama narasumber kita, Dr. Mega Citra Diatri, SPPD Finasi. Baik dokter, tentunya ini topik yang sangat penting untuk kita bahas, di mana masih banyak masyarakat kita yang tidak menganggap hipertensi ini adalah masalah serius. Banyak yang mengabaikan, banyak yang tidak menghiraukan, banyak menghiraukan. Padahal ini tentunya sangat fatal apabila tidak dikontrol sebagaimana mestinya. Mungkin yang pertama, Dokter Mega bisa menjelaskan pada sahabat ngospek semua sedikit tentang apa yang dimaksud dengan hipertensi. Silakan dokter. Terima kasih. Tadi dari pembukaan, saya rasa tugas saya sedikit lebih ringan ya. Alhamdulillah. Dokter Aso sudah menjelaskan cukup banyak, mulai dari sejarah adanya World Hypertension Day ini, dan sekarang kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat semua mengenai pentingnya pengetahuan secara dini akan hipertensi ini. Jadi hypertension. Jadi hyper adalah lebih atau tinggi, sedangkan tension adalah tekanan darah. Jadi kapan dikatakan hipertensi? Apabila tekanan darah terukur lebih tinggi. Jadi tekanan yang terukur itu adalah tekanan terhadap dinding arteri. Jadi apabila dia diukur lebih tinggi dari kadar normalnya nanti kita jelaskan tersendiri, itu maka dikatakan hipertensi. Kenapa silent killer? Karena banyak di fase-fase awal itu tidak menjadi gambaran klinis. Jadi orang tidak merasa sebagai suatu gangguan. Jadi tetap saja, atau kadang-kadang berlindung di balik kondisi. Biasa, sudah tua. Jadi 170 itu normal untuk orang tua. Seperti itu. Padahal di atas 140 saja itu sudah termasuk hipertensi grade 1. Nah, kemudian kadang-kadang juga berlindung di balik kegiatan. Saya habis bekerja berat, padahal sudah beristirahat. Setelah ditensi itu sudah beristirahat. Tensi masih tinggi, dibilang biasa, saya
kurang istirahat, saya belum tidur dengan cukup, seperti itu. Berarti terlalu banyak alasan di balik Ya, hipertensi terlalu ini. banyak alasan dan cari-cari alasan kalau Iya, baik misalnya dokter. gitu. Baik dokter, selanjutnya kapan seseorang bisa dikatakan menderita hipertensi? Apakah orang yang pertama kali tensi dengan tensi 150 sudah bisa langsung dikatakan menderita hipertensi? Silahkan dokter, Ini pencerahan. pertanyaan yang sangat bagus dan paling sering ditanyakan oleh masyarakat awam. Jadi kadang-kadang juga orang begitu tensinya 170 atau 140 terus kaget, saya hipertensi. Tidak semudah itu. Jadi sebaiknya dipastikan dulu apakah dilakukan pengukuran tekanan darah itu dalam kondisi yang memang benar. Nah, kemudian apakah pengukurannya hanya sekali? Nah, karena pengukuran sekali itu tidak dapat kita tegakkan sebagai hipertensi. Kecuali memang kalau dia emergensi ya, jadi harus segera ditangani. Nah, tapi kalau memang kondisinya stabil, maka sebaiknya kita melakukan pengukuran paling tidak 2 atau 3 kali pengukuran dan diambil reratanya. Apabila rerata tekanan darah sistolnya tetap tinggi, maka bisa ditegakkan sebagai hipertensi. Baik dokter. Kemudian selanjutnya siapa saja yang berisiko akan menderita hipertensi? Apakah semua orang akan menderita hipertensi, dok? Ya, untuk yang populasi-populasi yang berisiko terkena hipertensi ini cukup beragam, tapi saya rasa kalau di Sopeng itu kita lebih banyak yang obesitas, ya, kelebihan berat badan, kemudian tidak dapat mengatur pola makan. Jadi pola makan di sini antara asupan garam, asupan lemak, ya, kemudian rokok itu, kemudian kurangnya aktivitas fisik. Tapi saya rasa kalau warga Sopeng ini justru berlebih ya aktivitas fisiknya. Iya dok, betul. Kemudian juga mereka-mereka yang ada riwayat hipertensi dalam keluarga. Jadi orang-orang sudah sering mengatakan ibu bapak saya hipertensi, maka kemudian wajarlah kalau saya hipertensi. Satu alasan lagi untuk berlindung di balik tekanan darah yang tinggi seperti itu. Populasi diabetes juga cenderung beresiko untuk meningkatkan angka kejadian hipertensi. Berarti dari sekian banyak resiko, ada yang bisa dihindari dan ada yang sudah tidak bisa juga dimodifikasi, dok. Betul, dokter Aso. Jadi yang namanya resiko itu ada resiko yang tidak bisa kita hindari, maksudnya tidak bisa dimodifikasi, tapi ada juga resiko yang bisa dimodifikasi. Yang mana yang dikatakan tidak bisa dimodifikasi? Salah satunya adalah umur. Kita tidak bisa minta, saya sekarang umurnya 60, besok saya 30 aja dong, biar resiko hipertensi lebih rendah. Nggak bisa. Nah, kemudian jenis kelamin. Jadi kalau kita terlahir sebagai lelaki, ya resiko kita hipertensi lebih tinggi daripada perempuan, terimalah keadaan seperti itu. Kemudian yang bisa dimodifikasi itu ras, yang tidak bisa dimodifikasi yang ketiga adalah ras. Jadi kita terlahir sebagai populasi Asia, tidak bisa bilang kita mau seperti orang Kaukasia, orang di kulit putih sana yang lebih rendah populasi hipertensinya, tidak. Jadi 3 itu yang tidak bisa kita modifikasi. Tetapi untuk faktor yang bisa dimodifikasi, disinilah peran pentingnya. Bahkan lebih banyak nanti berhubungan dengan terapi non farmakologi. Ya, jadi asupan garam itu bisa dimodifikasi. Kita bisa menahan, kita bisa mentakar berapa asupan garam yang aman untuk tidak meningkatkan risiko hipertensi. Kemudian aktivitas fisik, kita bisa rutin lakukan aktivitas fisik yang ringan sampai sedang untuk membantu menjaga kestabilan pembuluh darah yang nantinya akan membantu tubuh dalam mengatur tekanan darah. Kemudian mengatur kontrol gula darah. Jadi gula darah yang tinggi juga berpengaruh terhadap dinding pembuluh darah. Jadi meningkatkan risiko. Jadi mereka yang menderita diabetes mellitus yang tidak terkontrol itu cenderung bisa meningkatkan risiko hipertensi juga. Kemudian lagi ya yang bisa dimodifikasi. Aktivitas fisik tadi sudah ya. Iya dok. Baik dok. Saya rasa itu. Dan rokok. Nah, rokok itu satu tantangan terbesar kita di Sopeng itu adalah smoking cessation. Bagaimana mengurangi dan menghentikan rokok. Jadi sudah sangat jelas apa yang dijelaskan oleh Dr. Mega. Baik, sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Dr. Mega bahwa kita harus lebih fokus pada
resiko-resiko yang bisa kita modifikasi, kita bisa hindari diri kita supaya tidak jatuh ke Oh ya, satu lagi derita tadi yang hipertensi. lupa, Silakan, Dok. yang penting adalah eh, kendalikan stres. Kendalikan Nah, stres, ya, baik, emosi, stres. emosi. Ini juga sangat penting, apalagi semakin tahun tingkat stres di dunia ini semakin naik. Kemudian selanjutnya, Dok, mengapa kemudian dikatakan bahwa hipertensi ini adalah pembunuh? Pembunuhnya apa tuh, the silent killer? Ya, silent killer. Silent itu senyap ya. Killer itu pembunuh. Jadi pembunuh senyap kenapa? Karena di awal-awal tekanan darah tinggi, di awal-awal itu tidak menimbulkan gejala. Jadi nanti menimbulkan gejala setelah muncul komplikasi, terlibat organ yang lain. Misalnya mata berkunang-kunang atau penglihatan kabur. Berarti itu saking tingginya pembuluh darah sudah melibatkan pembuluh darah di seputaran mata. Kemudian bisa juga misalnya komplikasinya yang berat-berat itu seperti serangan jantung atau stroke yang berdarah. Nah, itu akibat tingginya pembuluh darah di awal-awal tidak dirasakan atau diabaikan, kemudian tidak dilakukan diet atau kegiatan fisik yang benar, akhirnya tekanan darah tidak terkontrol dan pecah pembuluh darah di kepala. Seperti itu. Makanya sebenarnya hipertensi tidak menjadi penyebab tunggal, tetapi lebih banyak angka kematian dari hipertensi itu akibat komplikasi. Komplikasi, baik, Dok. Saya terkadang bertanya-tanya, karena hipertensi dan komplikasinya ini telah dikatakan pembunuh senyap. Nah, kadang di dunia ini, mohon maaf saya bisa membandingkan bahwa sesuai dengan data WHO tadi diperkirakan sebanyak 10,44 juta orang yang meninggal setiap tahunnya. Nah, jika terjadi kecelakaan pesawat atau kecelakaan kapal yang menyebabkan adanya ratusan korban yang meninggal dunia, kemudian pastinya seluruh dunia gempar memberitakan. Padahal korban yang dihasilkan atau yang korban yang diakibatkan dari kecelakaan itu hanya sepersekian persen. Sedangkan ada sebenarnya kontribusi yang memberikan kontribusi tingkat kematian yang lebih tinggi, yaitu hipertensi dan komplikasinya ini. Nah, justru kita jarang mendapatkan di layar kaca atau di televisi media yang memberitakan bahayanya hipertensi ini yang bisa menyebabkan dunia gempar sebenarnya karena faktor jumlah yang meninggal dunia setiap tahunnya mencapai 10 juta lebih. Baik, Karena Dok. itulah salah satu lagi alasan kenapa dikatakan silent killer ya, karena secara tidak disadari bahwa ternyata yang membunuh populasi dunia itu ternyata lebih besar dari kemungkinan meninggal dengan akibat pesawat tadi. Jadi betul-betul silent killer memang sebutan yang sangat tepat disandang untuk hipertensi ini. Kemudian secara garis besarnya juga kenapa hipertensi temanya kali ini adalah ukur tekanan darah dengan akurat, kemudian kontrol dan hidup lebih lama. Itu karena kita harapkan dengan mengetahui tekanan darah lebih awal, mengetahui hipertensi di tahap yang lebih awal, itu lebih bisa kita kendalikan, lebih bisa mencegah komplikasinya. Karena sebenarnya biaya dan tenaga ekstra lebih dibutuhkan untuk mengobati komplikasinya. Seperti tadi yang Dr. Aso sebutkan di awal, saya sebagai penanggung jawab unit dialisis ya Dr. Aso, bukan hemodialisis saja. Dialisis, nah, sekarang di Sopeng itu kita unit hemodialisis karena selain unit dialisis karena selain untuk hemodialisis cuci darah dengan mesin, kita juga sudah menangani pasien cuci darah mandiri lewat perut, jadi CAPD. Nah, ya. Jadi pasien-pasien yang kami tangani baik di cuci darah dengan mesin, hemodialisis maupun di CAPD itu hampir 80-90% itu akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Dan populasi itu tidak hanya pada usia tua saja Dr. Aso. Kami punya pasien itu usia 20-an yang sudah menjalankan cuci darah, hemodialisis sudah 5 tahun. Jadi bayangkan 20-an, sekarang 22 atau 23 usianya, sudah menjalankan cuci darah 5 tahun. Berarti kita bisa duga dia kurang lebih kena gagal ginjal akibat hipertensinya itu di usia 17 tahun. Berarti silent. Tidak menjamin kita usia muda tidak akan terkena gagal ginjal karena komplikasi dari hipertensi. Ya. Kemudian Dok, selanjutnya berdasarkan tema dari
Hari Hipertensi Dunia 2023 ini, yaitu ukur tekanan darah Anda secara akurat, kendalikan, dan hidup lebih lama. Nah, tentunya ada poin yang paling penting di sini, Dok. Bagaimana cara pengukuran tekanan darah yang tepat? Silakan, dokter. Ya, betul sekali. Jadi tadi dari tahun ke tahun itu angka kejadian hipertensi terus meningkat, itu karena semakin mudah melakukan pengukuran tekanan darah. Seperti kita ketahui sekarang di zaman-zaman era-era digital ya, Digital. sampai dari HP pun bisa ya mengukur tekanan darah. Nah, tapi yang dianjurkan oleh yang sebenarnya dianjurkan adalah mengukur tekanan darah menggunakan alat medis, sebaiknya non air raksa, jadi sphygmomanometer namanya, tensimeter kalau kita bilang orang awam, itu yang non air raksa. Boleh yang digital, boleh yang manual. Faktornya ada dua. Faktor yang pertama, kita harus kondisikan yang mau diperiksa dulu. Jadi pasien-pasien yang akan diukur tekanan darahnya itu harus dikondisikan optimal. Jadi dalam arti tidak melakukan aktivitas ringan sedang sampai berat, paling tidak 15 sampai 30 menit sebelum pengukuran tekanan darah diambil. Kemudian ruangan tempat pemeriksaan itu harus kondusif. Jadi sebenarnya ruang poliklinik kita di rumah sakit agak kurang kondusif ya karena ribut. Nah, itu juga mempengaruhi tekanan darah. Jadi cenderung tekanan darah yang diukur akan lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemudian tidak sedang menahan kencing, tidak sedang menahan BAB, kemudian tidak mengkonsumsi makanan dalam 30 menit terakhir atau obat-obatan, minuman yang dapat mempengaruhi tekanan darah seperti kafein. Kita banyak ya orang tua di Sopeng ini kalau pagi itu sarapannya kopi. Nah, itu full kafein, tidak pakai gula. Nah, itu pasti mau tidak mau akan mempengaruhi pengukuran tekanan darah. Maka pengukuran tekanan darah akan lebih tinggi dibanding yang seharusnya. Jadi faktor-faktor tersebut sebaiknya dihindari sebelum dilakukannya pengukuran tekanan darah. Setelah semua kondisi pasien kita siapkan dengan baik, nah kemudian sekarang kepada pemeriksanya lagi. Bagaimana melakukan pemeriksaan yang optimal. Jadi sebaiknya pasien dalam posisi duduk boleh, berdiri pun boleh, untuk mengetahui ada ortostatik hipertensi seperti itu. Kemudian baring juga bisa kalau memang tidak bisa duduk. Kondisi optimal adalah duduk dengan lengan yang akan diukur tekanan darahnya itu sejajar selevel dengan jantung. Jadi tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah menggantung. Ya. Kalau gini pas, Dok? Ya, ini pas levelnya jantung. Dan sebaiknya dilakukan pengukuran tekanan darah di sebelah kiri yang paling dekat dengan jantung. Tetapi pada kasus-kasus tertentu mungkin seperti pada orang tua, pada kasus-kasus jantung, itu perlu pengukuran tekanan darah kiri dan kanan. Seperti itu. Kemudian pada saat melakukan pengukuran tekanan darah sebaiknya tidak mengajak pasien berbicara. Jadi kan sekarang ini istilahnya untuk mengoptimalkan waktu ya. Kita kalau waktu tunggu panjang begitu, jadi sambil ditensi ditanya, "Ibu ini tekanan darahnya tinggi sudah lama, Ibu tadi malam tidurnya bagus," gitu kan. Sambil diajak bicara itu cenderung tekanan darah akan lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi sebaiknya pasien tidak disarankan untuk berbicara pada saat pengukuran tekanan darah. Terus yang juga perlu jadi poin penting adalah pada saat dia posisi duduk, sebaiknya kedua telapak kaki menyentuh lantai dan tidak disilangkan. Nah, bayangkan ya, kebanyakan ya pasien itu kalau diperiksa sudah pegang HP, duduknya begini, tunggu dulu, saya lagi di tensi, bentar ya. Nah, kita di sebelah kiri sini lanjut tensinya. Nah, jadi mau tidak mau rate-nya untuk hipertensi akan naik. Tidak optimal berarti dalam pengukuran. Tidak optimal, betul. Jadi harus semua itu dikondisikan seoptimal mungkin, barulah kita katakan tensinya sekian. Nah, itu pun tidak satu kali pemeriksaan. Baiknya diulang 2 menit sampai 5 menit setelah pengukuran pertama untuk diambil rata-ratanya. Jadi tidak gampang melakukan pengukuran tekanan darah. Orang kan bilang tinggal beli saja tensi digital, taruh di situ. Nah, jarak manset. Nah, mengenai manset juga ini perlu.
jangan mengukur tekanan darah dengan mindset yang tidak sesuai ukurannya. Jadi untuk ukuran dewasa, lihat juga kalau pasiennya obesitas ya, jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar, jangan kekecilan maupun jangan kebesaran seperti itu. Dan jarak antara mindset dengan fossa cubiti, nah itu 2,5 sampai 3 cm seperti itu. Jadi tidak sesimpel itu. Jadi saya kira ini informasi yang sangat bermanfaat bahwa kita tidak boleh asal mengukur tekanan darah, tapi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Jadi mungkin setelah masyarakat Sopeng mendengarkan edukasi kita hari ini, saya tuh sangat-sangat menantikan ya kalau ada pasien yang diukur tekanan darah kemudian protes pada saat kita bertanya lagi diukur, dok saya nggak bisa diukur tekanan darahnya karena dokter bertanya terus, saya harus diam pada saat diukur tekanan darah. Nah, itu berarti kita kena ya kesasarannya. Baik dokter, berarti jangan lupa ya, tetap share sebanyak-banyaknya konten ini agar semakin banyak juga masyarakat kita yang bisa teredukasi lewat konten. Kemudian dok, selanjutnya, dalam rangka deteksi dini hipertensi, sebaiknya pengukuran tekanan darah dilakukan setiap berapa lama? Dok? Apakah setiap bulan, setiap 6 bulan, atau bagaimana anjuran dokter? Ya, untuk populasi usia muda tanpa ada penyakit penyerta lain, jadi usia muda sehat begitu, tanpa ada keluhan sebenarnya tekanan darah cukup diukur setahun sekali juga bisa, kecuali ada keluhan. Bahkan pada beberapa referensi itu sampai 3 tahun itu bisa selama tidak ada keluhan. Tetapi di atas usia 40 tahun sudah ada keluhan seperti sudah ada penyakit penyerta, misalnya kelebihan berat badan atau ada dislipidemi, lemak darah yang tinggi, itu sebaiknya dilakukan paling tidak seminggu sekali, sepekan sekali. Pada mereka-mereka yang memang sudah terdeteksi sebagai tekanan darah tinggi, ya serutin mungkin yang mereka mampu, setiap pagi kah, tidak juga setiap berapa jam ya, itu kondisi darurat yang seperti hipertensi emergensi itu mungkin setiap jam per 15 menit kalau perlu. Pada saat kita ingin menurunkan bertahap tekanan darah. Tetapi pada kondisi yang optimal di rumah itu pada mereka populasi usia tua 60 tahun ke atas dengan berbagai komplikasinya bisa dalam per hari saja di pagi hari pada saat bangun tidur belum makan hanya minum obatnya kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah. Baik, saya kira sudah sangat jelas. Kemudian selanjutnya ini paling penting juga bagaimana terkait terapi hipertensi dok. Nah banyak juga yang masyarakat keliru karena berasumsi bahwa apabila minum obat hipertensi setiap hari akan merusak ginjal dan lain-lain sebagainya. Kemudian mungkin sedikit Dokter Mega bisa menjelaskan apa-apa saja terapi dari hipertensi itu sendiri. Ya, jadi terapi dari hipertensi seperti tadi kita sempat ungkapkan di awal itu ada 2. Kita bagi menjadi non farmakologi, artinya modifikasi gaya hidup tidak melibatkan obat-obatan. Ini termasuk terapi hipertensi murah meriah, asal ada niat. Nah, niat itulah yang paling mahal. Kemudian yang kedua adalah farmakologi. Nah, sini jatahnya dokter-dokter. Jadi selalu dibilang kalau Anda hipertensi konsultasikan ke dokter. Nah, itu farmakologi. Nah, kita ke non farmakologi dulu. Non farmakologi yang utama adalah pengaturan diet. Jadi asupan garam. Jadi orang cuma bilang selama makanan tidak berasa terlalu asin oke lah. Tapi sebenarnya kalau mau diukur yang dianjurkan itu adalah 1/4 sendok teh. 1/4 sendok teh sampai maksimal 1/2 sendok teh untuk 24 jam di semua makanan satu hari ya. Kemudian kegiatan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik yang cukup. Jadi sesuai juga dengan kondisi tubuh. Kalau dia anak muda mau aktivitas sedang dengan berat oke. Tapi kalau dia sudah usia dengan ada juga penyakit lain, tidak usah terlalu dipaksakan. Jadi jangan juga bilang, dokter suruh olahraga. Nanti sudah jantungan maksa untuk main bola misalnya. Itu tidak seperti itu. Jadi sebaiknya kalau ingin melakukan aktivitas fisik, sebaiknya dikonsultasikan seperti dulu, aktivitasnya seperti apa dan berapa lama, berapa kali per pekan. Itu bisa dikonsultasikan.
Kemudian apalagi ya, smoking cessation, kembali lagi rokok, rokok dan rokok. Sebisanya dikurangi atau dihentikan. Kemudian pengaturan gula darah, kemudian pengaturan kadar lemak darah gitu untuk non farmakologi. Jadi sebenarnya mengatur diet, aktivitas fisik, berhenti merokok itu nggak butuh banyak dana ya, nggak butuh banyak biaya gitu. Tapi kembali lagi yang namanya niat itu yang paling mahal dan paling susah. Gitu. Kemudian untuk sama ini yang tadi selalu lupa kontrol stres. Kontrol stres. Jadi masalah-masalah di rumah tangga, masalah-masalah di pekerjaan itu sebaiknya kita butuh penyaluran yang sehat supaya tidak menjadi beban. Jadi itu akan berpengaruh terhadap tekanan darah seperti itu. Sementara untuk terapi farmakologi ini mungkin lebih banyak nanti dokter yang menjelaskan dokter yang memberikan terapinya, tetapi biasanya paling minimal itu diberikan satu macam obat dulu di awal. Kalau memang sudah butuh untuk diterapi, biasanya diberikan satu macam obat dulu. Dan bila single terapi namanya, itu sebaiknya obat antihipertensi diminum pada malam hari. Pada malam ya, hari. Karena kebanyakan insiden kejadian serangan jantung, stroke, itu terjadi malam hari hingga dini hari. Jadi sebaiknya diminum pada malam hari untuk mencegah kejadian komplikasi tersebut. Seperti itu, Dokter As. Baik dok, terkait tadi yang sempat saya sampaikan dok, banyak masyarakat kita yang berasumsi bahwa jangan takut minum obat hipertensi setiap harinya karena takut justru ginjalnya yang rusak. Bagaimana tanggapan Dokter Mega terkait ini dok? Betul sekali. Jadi kebanyakan orang itu kalau sudah tekanan darah tinggi dengan komplikasi, obatnya juga tidak satu macam. Dari obatnya itu ada yang 5 macam, ada yang 6 macam ya. Terus pasiennya bilang, saya takut minum obat, nanti ginjal saya rusak. Nah, jadi kami kembali mengedukasi ya, tergantung dokternya, bagaimana bisa persuasif dan bisa memberikan informasi yang baik kepada pasien agar bisa diterima oleh pasien bahwa obat-obat yang diberikan untuk mengontrol tekanan darah itu bukan untuk merusak ginjal ya. Memang dalam jumlah yang besar dan tidak pada tempatnya, bukan indikasi, mungkin ada resiko ya. Tapi kalau memang sudah sesuai indikasi pemberian, maka itu justru akan membantu memelihara kesehatan ginjal. Buktinya nih ya, pasien-pasien cuci darah sekarang itu karena tekanan darahnya tidak terkontrol. Ya, jadi mungkin menganggap saya cukup minum satu macam obat saja. Tekanan darah 160 untuk usia 60 tahun itu sudah normal, seperti itu. Tapi lambat laun mungkin 1 tahun pertama tidak akan bertambah berat gejalanya. 2 tahun oke lah masih bisa bertahan. Tetapi dalam 5 sampai 6 tahun ke depan tidak menutup kemungkinan akan merusak fungsi ginjal secara perlahan dan pasti. Seperti itu. Baik. Mungkin terakhir dok ini mengenai target tekanan darah yang sebaiknya tercapai pada pasien-pasien hipertensi. Ya, secara umum sebenarnya kalau usia muda di bawah 40 tahun kita targetnya 140/90 ya. Tetapi kalau dia usia tua dengan berbagai komplikasi itu tergantung kondisi lagi. Jadi seperti pasien stroke beda targetnya, pasien pasca serangan jantung juga beda targetnya. Tapi tidak juga harus bilang tekanan darah itu sama untuk setiap orang. Jadi kembali lagi kita lihat klinis pasien. Di mana pasien merasa nyaman dengan tekanan darahnya, di situ adalah tekanan darah optimal pasien. Tetapi sebisanya didekatkan dengan tekanan darah target, which is untuk usia 60-65 tahun itu 150/90 seperti itu. Berarti tidak setiap orang target tekanan darahnya sama. Ya. Jadi pentingnya kita apabila menderita hipertensi harus rutin kontrol ke dokter tentu. Baik dok,
Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi edukasi Dokter Mega pada hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Mungkin ada yang belum tersampaikan, Dokter Mega? Ada yang mungkin disampaikan Cuma sebelum kita tutup? sekedar pesan saja untuk masyarakat Sopeng yang tercinta bahwa jangan ragu untuk mengukur tekanan darah. Setidaknya Anda harus mengetahui berapa tekanan darah Anda di kondisi optimal. Dan pada saat ada keluhan, juga ukur tekanan darah Anda untuk membandingkan apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah daripada tekanan darah pada saat Anda normal. Dan lebih aman, lebih bermanfaat untuk mengetahui penyakit hipertensi ini secara dini dan ditangani secara benar dibanding disimpan-simpan dan pura-pura tidak mau tahu. Karena ke belakangnya komplikasinya akan berefek lebih besar dan menelan biaya yang lebih besar. Baik, dokter. Berarti intinya adalah mari kita Ukur tekanan ukur darah tekanan. Anda secara akurat, kontrol tekanan darah, kendalikan, dan hiduplah lebih lama. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Pada sahabat Ngospek, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngospek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.